Kita masih dalam kajian seputar Jumat, dan pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas dua permasalahan penting yang sebelumnya sudah pernah kita singgung-singgung, tapi pada malam ini insya-Allah akan lebih jelas lagi. Permasalahan pertama yaitu hukum salat tahiyatul masjid ketika khatib sedang di atas mimbar. Yang pertama sekali, kita mulakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir mengatakan, jaa rajulun, datang seseorang pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nasa yaumal jumu'ah. Nabi di waktu itu sedang berkhutbah Jumat. Nabi sedang berkhutbah, datang seorang sahabat ini. Dalam satu riwayat disebutkan sahabat itu bernama Sulaik. Siapa namanya? Sulaik. Sulaik masuk ke dalam masjid, Nabi sedang berkhutbah. Sahabat tersebut duduk, Sulaik itu langsung duduk. Nabi bertanya dari atas mimbar, "As-sallaita ya fulan?" Wahai fulan, wahai Sulaik, apakah kamu sudah salat? Sudah salat tahiyatul masjid? Sulaik menjawab, "La, tidak. Belum salat saya." Lalu Nabi bersabda, "Qum farqa." Bangun, salat. Salatlah salat tahiyatul masjid. Jadi dari hadis ini sekilas dapat kita fahami, walaupun khatib sedang berkhutbah Jumat, tetap kita dianjurkan untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Sebagaimana seseorang walaupun sudah duduk, tetap dianjurkan salat tahiyatul masjid. Namun para ulama menjelaskan, dasarnya seseorang jika sudah duduk, hilang anjuran untuk tahiyatul masjid. Begitu duduk, luput, kecuali dalam satu dari dua kondisi. Yang pertama, dia nggak tahu hukum. Kenapa duduk? Bangkit, salat tahiyatul masjid. Oh, masuk dalam masjid ada tahiyatul masjid ya? Bagaimana caranya? Kamu salat 2 rakaat, niatkan tahiyatul masjid. Berarti dia nggak tahu ada anjuran tahiyatul masjid. Orang yang seperti ini walaupun dia duduk, tidak luput baginya anjuran untuk tahiyatul masjid. Yang kedua, kalau seseorang lupa karena kecapean berdiri di panitia walimah orang, di pesta orang, begitu masuk masjid setelah azan zuhur langsung duduk. Begitu dia duduk, belum tahiyatul masjid saya, kecapean berdiri jadi pengen duduk terus. Tetap dianjurkan bagi dia untuk melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid. Kalau Imam Muslim dalam sahih beliau meriwayatkan persis seperti riwayat tadi, tapi ada tambahan. Ya. Jadi dalam riwayat Imam Muslim begini, "Idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhtub falyarka' rak'ataini wal yatajawwaz fihima." Jika kalian datang pada hari Jumat ke dalam masjid sedangkan imam sedang berkhutbah, lihat di sini ya, digunakan kata imam berkhutbah, karena selayaknya yang khatib itu juga yang jadi imam. Ya, kecuali kalau khatibnya hanya pintar untuk khutbah, tidak pintar untuk jadi imam. Tapi ini menjadi pertanyaan juga, karena di antara rukun khutbah itu membaca ayat Al-Quran. Kalau enggak fasih bacaannya, bermasalah juga khutbahnya. Ya, misalnya dia baca ayat Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu." Seharusnya ya ayyuhallazina. Dia baca ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Dia baca ittaqullaha haqqa, bukan haqqa tapi haqqa. Ini menjadi masalah juga nih. Berarti
khutbahnya juga bermasalah. Maka selayaknya kalau khatib enggak bisa jadi imam, dia enggak bisa khatib juga. Nah, jadi sinkronkan, dia khatib, dia imam. Jadi hadisnya, jika kalian mendatangi hari Jumat, mendatangi masjid pada hari Jumat, mendapati imam sedang berkhutbah, hendaknya dia melaksanakan salat 2 rakaat. Wal yatajawwaz fihima, dan hendaknya 2 rakaat tersebut dia ringankan. Ini perlu diingat. Hendaknya 2 rakaat itu diringankan. Bahkan hukum meringankan pada khutbah, pada salat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Apa maksud meringankan? Imam Az-Zarkashi mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan meringankan di sini, hendaknya dia ambil, dia laksanakan yang wajib-wajib saja. Ini perlu belajar seperti ini. Mana wajib-wajib dalam salat? Ya, rukun-rukun. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, waladdallin, amin. Allahu Akbar. Ruku', subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim wa bihamdih, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Ya kan, pada ruku' minimal tumakninah itu sekali tasbih, subhanallah. Pada i'tidal minimal 1 kali tasbih, subhanallah. Pada sujud minimal 1 kali tasbih. Duduk antara sujud minimal 1 kali tasbih. Maka rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara 2 sujudnya terhitung sudah ada tumakninahnya. Ambil yang rukun-rukun aja. Kemudian langsung berdiri untuk rakaat kedua, juga dia ambil yang wajib-wajib, yang rukun-rukun saja. Kenapa? Supaya dia bisa mendengarkan khutbah. Karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Berdasarkan dalil ini, para ulama terbagi kepada 2 kelompok. Yang pertama, mazhab kita, yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i, juga mazhab Hambali, mengatakan berdasarkan hadis ini, orang yang masuk ke dalam masjid ketika khatib sedang di atas mimbar dianjurkan, disunnahkan baginya untuk melaksanakan tahiyatul masjid, kecuali dia masuk ke dalam masjid dalam kondisi khatib sudah di penghujung khutbahnya. Ini tidak dianjurkan tahiyatul masjid. Sudah di khutbah kedua, sudah baca doa lagi, apa pula dia tahiyatul masjid? Takutnya bahkan dia enggak mendapatkan rakaat Jumat yang pertama bersama sang imam. Nah, jadi kalau kita sudah di khutbah kedua, apalagi di daerah kita khutbah kedua kan singkat sekali. Berbeda di Arab. Di Arab khutbah pertama 15 menit, khutbah kedua 10 menit. Ya, khutbah kedua lumayan juga panjang di sana. Nah, kalau kita khutbah kedua pasti singkat sekali, 3 atau 4 menit itu. Nah, jadi kalau sudah di khutbah kedua, di penghujung khutbah, hendaknya jangan lagi dia melaksanakan tahiyatul masjid. Jadi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menganjurkan tahiyatul masjid walaupun khatib sedang berkhutbah. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki. Mazhab Maliki dan Hanafi mengatakan tidak dianjurkan untuk tahiyatul masjid. Tidak dianjurkan. Masuk dalam masjid, khatib sedang berkhutbah, duduk. Jangan tahiyatul masjid. Apakah mereka ada dalil? Mereka ada dalil juga. Di antara dalilnya adalah pernah Nabi berkhutbah, Nabi melihat seseorang masuk ke dalam masjid melangkahi orang. Memang orang Arab kan posturnya tinggi-tinggi, kaum sekalian. Kalau kita jarang-jarang kita lihat orang Indonesia itu melangkahi bahu orang, tapi di Arab itu banyak. Sampai sekarang pun saya masih melihat itu. Dia datang, khatib sedang di atas mimbar, pingin ke saf pertama, saf kedua, saf depan itu, dia langkahi. Jadi pada masa Nabi pernah kejadian seperti itu. Nabi melihat seseorang masuk ke dalam masjid melangkahi bahu-bahu orang. Di waktu itu Nabi mengatakan, ijlis faqad adzaita, duduk, kamu telah mengganggu orang lain.
Jadi dari hadis ini dapat difahami apa? Kalau seandainya tahiyatul masjid itu ada, dianjurkan, niscaya Nabi akan mengatakan berhenti di situ kamu salat. Dan jangan lagi maju ke depan. Dan Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi justru mengatakan duduk. Berarti apa? Enggak ada tahiyatul masjid. Lalu apa jawaban mazhab Hanafi dan Maliki terhadap dalil mazhab kita yang mengatakan tadi Sulaik itu diperintahkan oleh Nabi untuk tahiyatul masjid? Mereka mengatakan bahwa kisah Sulaik itu kejadian khusus. Anjurannya hanya untuk Sulaik saja. Kenapa? Karena sebenarnya ada kisah di balik Nabi memerintahkan Sulaik untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Apa itu? Sulaik ini datang dari luar kota Madinah untuk meminta sedekah, dan nampak memang pada Sulaik itu pakaiannya sudah warna-warni, sudah compang-camping, banyak jahitannya, banyak koyaknya. Jadi harapannya ketika Nabi memerintahkan, wahai Sulaik, laksanakanlah tahiyatul masjid, orang-orang semua akan melihat, miskin kali orang itu, sehingga nanti selepas Jumat orang-orang akan berlomba-lomba sedekah untuk Sulaik. Makanya dikatakan ini apa? Ini khusus, ya, perintah Nabi untuk tahiyatul masjid ini khusus untuk kisah Sulaik. Dan mereka mengatakan, mazhab Maliki dan Hanafi, kalau betul tahiyatul masjid itu dianjurkan, niscaya udah gugur itu. Kenapa? Karena Sulaik sudah duduk. Kalau sudah duduk, hilang anjuran tahiyatul masjid. Lalu bagaimana tanggapan mazhab kita terhadap bantahan dari mazhab Hanafi dan Maliki? Jawabannya apa? Yang pertama, tidak ada dalil untuk ini khusus pada kisah Sulaik. Kalian mengatakan ini khusus pada kisah Sulaik. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya, buktinya itu yang pertama, Sulaik itu miskin, Nabi memerintahkan salat supaya orang melihat dia. Yang kedua, kan sudah duduk, masa Nabi suruh tahiyatul masjid? Berarti ada tujuan yang lain, ada target yang lain. Jawaban kita apa? Bahwa kisahnya kan sebenarnya panjang itu. Apa itu? Nabi memerintahkan Sulaik untuk tahiyatul masjid di Jumat itu, dan ternyata Sulaik salat di Masjid Nabawi itu di Jumat berikutnya. Dan Nabi kembali memerintahkan Sulaik untuk tahiyatul masjid, padahal Sulaik sudah mendapatkan 2 pakaian sedekah dari para sahabat. Menunjukkan apa? Nabi memerintahkan Sulaik untuk salat tahiyatul masjid bukan karena agar orang-orang bersedekah untuk dia. Kenapa? Sudah sedekah kok, orang-orang sudah bersedekah kepada dia di Jumat sebelumnya. Adapun terkait kalau sudah duduk hilang tahiyatul masjid, ya itu kalau tidak dalam kondisi tidak tahu hukum dan lupa. Kenyataannya apa? Di Jumat yang pertama Sulaik nggak tahu hukum, maka Nabi perintahkan untuk bangun. Dan di Jumat kedua Sulaik lupa, masuk dalam masjid langsung duduk, lupa dia. Di Jumat kemarin Nabi sudah mengajarkan dia supaya jangan duduk kecuali setelah tahiyatul masjid. 2 ini tidak tahu hukum dengan lupa menjadikan tahiyatul masjid tetap dianjurkan walaupun kita sudah duduk. Ya, sekalian demikian ya. Masuk tahiyah itu tetap dianjurkan walaupun dalam kondisi kita lupa. Baik. Lalu bagaimana tanggapan mazhab kita, yaitu mazhab Syafi'i, terkait dengan dalil mazhab Hanafi dan Maliki yang menceritakan ada riwayat seseorang masuk ke dalam masjid, melangkahi orang, dan Nabi mengatakan, duduk. Nabi tidak menyuruh orang tersebut untuk tahiyatul masjid. Mazhab kita mengatakan bahwa ucapan Nabi itu ijlis, duduk, itu maksudnya apa? Jangan lagi kamu maju ke depan.
Jadi maksud ijlis, jangan lagi kamu melangkahi orang lain. Ataupun Nabi SAW tidak memerintahkan untuk tahiyatul masjid kepada orang tersebut untuk menunjukkan bahwa salat sunat tahiyatul masjid itu hukumnya sunat, bukan wajib. Karena kalau wajib, Nabi nggak akan meninggalkan. Kamu salat. Tapi ketika Nabi mempersilakan kamu duduk, menunjukkan tahiyatul masjid hukumnya sunnah, bukan wajib. Maka berdasarkan dalil ini, mana yang lebih kuat? Mazhab apa? Yang menganjurkan tahiyatul masjid atau enggak? Iya. Berdasarkan kajian ini, nyata bagi kita bahwa pendapat yang lebih kuat, pendapat yang tetap menganjurkan tahiyatul masjid walaupun khatib sedang berkhutbah di atas mimbar. Kecuali bagaimana? Kecuali di penghujung khutbahnya, itu tidak dianjurkan tahiyah masjid. Jadi tahiyah itu artinya salam. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang mengucapkan salam kepada kalian, maka balaslah yang lebih baik atau balaslah yang serupa. Assalamualaikum warahmatullahi. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi, atau tambah lagi wabarakatuh. Jangan orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, ini enggak dianjurkan. Kalau balas salam, balas yang serupa atau balas lebih baik, ya. Jadi salam kita terhadap orang dengan ucapan assalamualaikum. Salam kita terhadap rumah Allah, tahiyatul masjid. Salam kita ke dalam rumah, assalamualaikum kalau ada orangnya. Kalau nggak ada orangnya, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam kita ke Mekah apa? Masuk dalam Mekah ada tahiyahnya juga. Tawaf qudum. Ya. Tahiyah kita masuk ke kampung, ya, salat di masjid. Ya, baik. Jadi semua ada tahiyahnya.